pilihan-pilihannya gitu. Makanya keberlanjutan itu penting, tapi tidak berlanjut itu terus gitu aja statis, tapi harus dinamis. Karena tantangan zamannya berubah terus. Tantangan zaman teman-teman yang muda ini berbeda. Maka teman-teman yang muda harus kritis. Mas Ganjar pilihannya bagaimana menjadikan landas politik itu indah. Dan karena itu juga di Jawa Tengah waktu itu, apalagi di Indonesia juga, gotong royong juga jadi penting. Perbedaan karena kita tuh multi etnis, multi agama itu, maka perbedaan itu menjadi yang indah. Dan selalu bilang bahwa kekuasaan itu ya, maksudnya kekuasaan itu seperti waktu di Jogja disebutkan, kekuasaan itu amanah. Itu bukan, kalau dicari ya nggak enak, tapi kalau amanah ya nyaman-nyaman aja, karena itu tidak dipaksakan. Jadi makanya walaupun capeknya gitu tetap banter aja, karena dia enjoy, karena itu bagian dari passion, bukan dipaksakan. Ya kalau dia tidur kadang-kadang sebelum ada tidur di rumah penduduk itu, wow WC-nya diperbaiki dulu. Enggak, Mas Ganjar, aku milih situ, ya udah milih situ, untuk tempat tidur apa adanya, tidur aja. Serius. Jadi ketika beli rumah, saya tidur sama ini, udah rumahnya begitu, udah nggak ada protokol yang gimana gitu. Nggak ada. Ya Mas Ganjar mau gitu, nggak mau dispesialkan gitu, ya apa adanya aja. Jadi nggak usah dipoles macam-macam, dan nggak apa-apa, gitu tidur aja. Bangun tidur seperti di rumah sendiri, ya gitu, sarungan kayak gitu. Itu yang luar biasa. Itu nggak bisa dilupain ya Pak ya. Dan itu yang nature. Jadi bukan tidak dibuat-buat gitu loh. Seolah-olah gitu kan ada kamera, enggak ada. Nah, itu yang saya satu peristiwa waktu itu pas COVID ya. Pas COVID itu kan nggak boleh menghindari untuk makan di warung lah kira-kira. Kan bawa rantangan itu ya, begitu dia berhenti ya dia duduk makan rantangan kayak gitu ya, makan dibawa dari kayak anak-anak sekolah itu gitu, makan ini sendiri ya, makan santai aja gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya luar biasa ya, nature gitu, apa adanya nggak dibuat-buat. Itu saya pikir yang membuat Mas Ganjar santai, yang membuat Mas Ganjar itu jadi enak gitu loh, nggak stres, nggak itu, karena ya saya begini katanya, tapi begini itu artinya memang betul-betul untuk kebaikannya. Kan ada yang cuek tapi suka-suka gitu, tapi nggak ada yang begini, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi ya saya bisanya begini. Jadi nggak memaksakan. Kalau saya nggak bisa, saya akan tanya. Kalau saya salah ya saya mohon maaf, kayak gitu loh. Jadi saya ini insting yang natural ya, saya pikir. Itu dari rumah ya. Itu kalimat yang terlontar dari Pak Ganjar gitu Pak ya. Dan itu selalu melontar. Jadi itu pendidikan di rumah. Itu nggak bisa di sekolah kayak gitu. Nah itu namanya integritas tadi. Jadi itu value di rumah itu penting. Jadi makanya pendidikan ada 3. Pendidikan formal di sekolah, pendidikan non formal itu di masyarakat, dan pendidikan formal itu di rumah. Itu namanya, kalau Ki Hajar Dewantara dulu bilang ngarsa tulodo madya itu tuturian dayani, itu 3. Jadi formal, non formal, dan informal. Kalau informal itu yang dikejar apa? Integritas, value. Jadi jujur itu didiknya di rumah, karena dia harus intensif. Jadi kalau anak tanya, kau udah mandi belum? Sudah Pak. Padahal belum mandi loh. Gak boleh kamu besok lagi. Sudah Pak. Jadi dia harus intens. Jujuran dididik intens. Oleh karena itu dominan pendidikan integritas itu di rumah. Kalau di masyarakat, dominan UDN kompetensi sosialnya. Jadi dia harus mengorangkan orang, gitu, menghargai orang, mengajak orang, gitu. Jadi itu kompetensi sosial. Dan di sekolah itu kompetensi akademik, ilmu pengetahuannya, keterampilannya, gitu. Itu yang dibeda-bedakan. Nah di Indonesia itu penting sekali. Nah itu Mas Ganjar, penting. Jadi tidak hanya sekedar pintar, tapi kalau pintarnya untuk orang lain nggak apa. Kalau tidak pintarnya tidak untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, nggak ada gunanya pintar itu. Pintar tapi nggak bermanfaat untuk orang lain itu. Makanya ini yang selalu ditekankan Mas Ganjar. Pintar, tapi dia bermanfaat. Oleh karena ini pendidikan budi pekerti jadi penting. Tapi kalau dalam hal ini istilah kompetensi sosial itu penting. Sehingga dia bisa mengorangkan orang, bisa mengajak orang untuk kebaikan, untuk menyelesaikan problem.
dibutuhkan keterampilan. Kalau dia nggak punya kompetensi sosial nggak bisa. Nah, dan integritas tadi penting. Integritas itu kita jaga. Yang lemah jangan ini kan harus dikasih dulu, kasih ruang dulu. Jadi umpamanya kalau itu sebagai ini ada musrenbang, musyawarah pembangunan, masalah pembangunan di daerah biasanya. Itu pertama kasih yang diberi ruang untuk bicara adalah orang-orang yang lemah dulu. Kelompok difabel, kelompok anak-anak, kelompok perempuan itu disuruh bicara dulu. Sebelum orang partai politik, Pak Bupati ini bicara. Karena apa? Karena kalau ini sudah bicara, mereka nggak mau takut bicara. Sehingga isu temanya, ide-idenya nggak bisa ketangkap. Dengan dikasih ruang utama, dia bisa berani bercerita. Kebutuhannya apa, problemnya apa, ini apa. Baru yang lain dengerin. Oh, ternyata kebutuhannya itu toh gitu. Tapi kalau ini dulu yang ngomong, ini nggak akan keluar. Kalau yang atas dulu yang ngomong ini nggak, kalau karena takutnya udah terpentok sama regulasi lah apa lagi. Dan malu takut sudah ngomong. Tadi udah problem gede-gede yang bicarakan, kon saya kan simpel-simpel gitu. Ya. Kecil yang kita dan itu luar biasa menurut saya. Tapi harus diselesaikan dengan kecil-kecil itu ya Pak. Itu dulu yang dikasih ruang dulu. Iya, benar. Kalau ini kan pasti nggak dikasih ruang, nyari ruang sendiri. Kalau ini kalau nggak dikasih ruang kan diem aja begitu. Kasih ruang emang tidak. Dahulukan malah Pak yang udah ngomong duluan ya. Iya, itulah arti penting inklusivitas. Inklusivitas itu memberikan ruang kepada yang lemah dulu. Jangan yang kuat malah terus yo. Yang kuat itu nggak dikasih ruang dan cari sendiri. Ya. Tapi kalau yang lemah itu nggak akan dikasih ruang, ya kan nggak berani cari. Ya, nah ini bedanya bahwa inilah kekuatan Mas Ganjar. Dia memberi ruang kepada yang lemah dulu, tanpa yang kuat, tetap dikasih ruang, tetap dicari solusi. Itu penting banget. Saya senang sekali kenapa saya itu, karena memang kalau seperti Soekarno bilang, kalau ada 10 orang seperti beliau, saya pikir nah sekarang itu pasti banyak hal selesaikan, banyak hal terselesaikan. Nah, banyak hal ya saya pikir. Selama 10 tahun saya betul-betul tidak hanya menikmati, saya juga belajar banyak. Saya belajar banyak karena Mas Ganjar juga memberi ruang kepada saya untuk belajar tahu birokrasi, untuk belajar tahu bagaimana relasi antara pemerintah dan swasta, antara sekolahan, antara ini kan sebelumnya saya nggak tahu. Hidup saya di Jerman, saya nggak tahu apa-apa ya. Setelah masuk di situ saya berefleksi, zaman saya kecil kan saya dari desa juga gitu, dari merefleksikan pemerintahan desa waktu kayak gini. Jadi itu saya belajar banyak sekali. Nah, dan itu karena apa? Karena diberi ruang sama Mas Ganjar untuk belajar. Orang setua saya itu diberi ruang untuk belajar. Berarti yang lain, apalagi untuk anak muda, apalagi untuk muda dikasih ruang luas. Saya yang tua aja dikasih ruang untuk belajar, Sehingga saya merasa diri saya lebih indah, merasa ternyata saya itu masih bodoh ya, ternyata saya masih banyak kekurangan ya, ternyata itu kalau saya melakukan sesuatu itu masih kurang ya, ternyata ya gitu. Ternyata ini kok nggak berhasil ya, kok itu nggak berhasil gitu. Itu kan pelajaran yang nggak habis-habis. Itu tidak tergantung pada umur. Nah, karena itu selama kita masih belajar ya ada ruang terus. Itu ini pengalaman saya dengarnya benar-benar kayak aduh, beruntung banget ya Pak, Bapak benar-benar bisa menjadi staf ahli Pak Ganjar tuh, benar-benar nggak cuma kerja tapi ada pelajaran yang bahkan Bapak dikasih kesempatan untuk belajar, untuk banyak hal banget yang bisa kita dapat gitu ya Pak, dengan bukan artinya Pak Ganjar aja, tapi Pak Ganjar memberikan kesempatan. Itu yang paling penting ya, untuk semua. Termasuk saya salah satunya, bukan satunya saya dikasih ruang belajar, semua yang ingin memberikan perbaikan kepada masyarakat Jawa Tengah waktu itu, karena berwisata dibuka ruang. Bahkan Pak Ganjar pribadi pun kalau mau memang saya salah sih, jadi benar-benar ya tidak menganggap diri bahwa saya semua selalu benar gitu ya. Pak, ngomong-ngomong masalah komunikasi dengan keluarga Pak Ganjar, Bu Siti Atiko, Alam Ganjar, sejauh ini komunikasi dengan keluarga Pak Ganjar sendiri gimana Pak? Maksudnya selama menjabat khususnya dengan Bu Siti Atiko dan
Ya ini keluarga emang luar biasa ya. Saya teman-teman nggak kebayangkan ya. Itu kalau Pak Ganjar, Bu Atiko baru jogging gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu muda yang pengen motret gitu, dikasihkan HP-nya ke Mbak Atiko gitu ya. Tolong dipotretkan Bu gitu. Nah terus dia dipeluk Pak Ganjarnya gitu. Terus Pak Ganjar bilang, kamu tahu yang motret saya itu siapa? Nggak tahu Pak, itu istri saya. Jadi malah buat Pikonya disuruh foto. Bu fotoin, Bu foto Pak Ganjar ini. Iya, benar. Iya. Nah kalau hatinya gede, nggak bisa. Dan itu nggak sekali. Dan itu berkali-kali. Sering dari awal. Ya, bagaimanapun juga Pak Ganjar kan tetap orang yang gagah, orang yang gitu ya. Kan semua tidak hanya gitu, semua. Dan itu nggak hanya sekali. Itu kebesaran hati ya. Tapi kalau nggak ada kepercayaan nggak bisa juga. Berarti itu terjadi trust. Itu menurut saya hubungan keluarga yang luar biasa. Karena kalau nggak percaya kan mesti cemburu pasti. Iya, pasti. Karena percaya Mbak Ati tenang-tenang aja, mau dipelukin, mau diapa sampai itu. Kan itu bagian dari kerjaannya gitu ya. Gitu. Ini nggak apa-apa gitu. Itu menurut saya luar biasa dan itu nggak gampang. Itu menjadi istri pejabat yang populer, ya, menjadi anak jadi nggak gampang. Dan kita tahu bagaimana Mbak Ati seperti itu, masih tenang aja, dia menikmati, dia menjadi dirinya. Dan itu yang paling penting saya pikir juga Mas Ganjar memberi ruang Mbak Ati menjadi dirinya sendiri, tidak dijadikan ibu rumah tangga yang tidak punya peran apa-apa, tapi dikasih ruang Mbak Ati bisa berkarya, bisa ikut macam-macam, dan betul-betul itu yang kesetaraan ya, itu yang betul-betul termasuk dengan anaknya, dengan alamnya. Kesetaraan itu penting, dialog terjadi gitu ya, begitu yang luar biasa. Hasilnya kita bisa lihat bagaimana Mas Alam bisa berkomunikasi sekarang. Ini kan produk dari Mas Ganjar dan Mbak Ati. Ini produk, nggak bisa, ini kan bukan persoalan gampang gitu. Bisa jadi gitu bukan tidak datang dari langit. Benar, di rumah penting sekali, value itu penting. Ketika value di rumah kayak itu nggak jadi gitu. Nah ini betul-betul. Nah Mas Alam sendiri udah cerita kan. Saya punya pengalaman waktu itu kita jalan-jalan sedang lihat-lihat di Praha ya, di Praha begitu. Terus kita lewat di jalan nama jalannya Kafka. Terus waktu itu dia bilang, saya sudah baca bukunya Kafka. Waktu dia masih SMP. Masih SMP. Serius kamu udah baca bukunya Kafka? Iya sebenarnya. Pada Kafka itu kan berat, orang Eropa aja berat bacanya. Tapi Alam udah baca seumur itu, bayangkan aja bisa baca bacaan yang berat. Sudah dia bisa menceritakan. Saya betul-betul, wah ini luar biasa. Ini kan keluarga. Ngapain baku berat-berat tuh, nggak aja juga nggak apa-apa gitu deh. Karena masih SMP pula ya, itu masih waktunya belum tahap itu gitu. Nanti baca komik lah. Iya, tapi udah literatur yang kompleks, yang luar biasa dan itu keras gitu. Tapi dia bisa baca dan dia bisa cerita dengan bagus karena kita jalan ya tadi saya tanya banyak bagus. Jadi itu saya betul-betul dan mandiri. Tidak yang namanya anak nggak manja nggak mungkin, tapi tidak terlaluan lah. Jadi betul-betul saya menurut relasi keluarga yang betul-betul bagus ya. Ini karena saya orang keluarga jadi saya senang kalau melihat keluarga kayak gitu ya. Ini ya menjadi lebih adem lah. Karena tadi pertama trust. Orang tua mempercayai, trust terhadap anak trust terhadap orang tua, suami trust terhadap istri trust terhadap suami. Inilah kuncinya. Bahwa perbedaan ada pasti ada, tapi ketika itu ada dan kuat, itu yang membuat semua jadi tidak tegang, membuat semua itu relasinya jadi alami. Saya pikir itu. Saya setuju Pak, karena waktu itu yang Alam Ganjar sempat ngomong ya waktu itu di publik bahwa waktu saat diundang di beberapa kesempatan gitu, Bapak Ganjar itu tidak mendite, tapi Pak Ganjar itu memberikan ruang. Tapi ini ruang yang kalau pilih A resikonya ini, bagusnya ini. Pilih B resikonya ini, bagusnya ini. Jadi kayak diberikan kebebasan gitu. Itu yang dirasakan gitu. Iya. Jadi memang basisnya gitu. Dia mendidik dengan hati,
tapi dengan rasionalitas. Jadi kombinasi antara hati dan rasionalitas itu dan sistematis itu nggak gampang. Kalau dengan hati ya banyak dimanja. Terlalu realista, terlalu strength, anaknya protes semua gitu kan. Apa gitu ya. Jadi ini kompromi ini yang baik sekali. Ini mendidik anak itu harus dengan hati, harus. Tetapi kalau hanya dengan hati saja nanti jadi manja. Jadi harus dengan rasionalitas juga. Nanti berkasih alternatif. Kamu boleh, kamu ambil itu silahkan. Ini, kamu ini. Ya, itu rasionalitas. Ya. Dan kemudian karena menginginkan anaknya tidak tertekan, dikasih pilihan, itu hati. Ya, dengan jadi hati dan rasionalitas. Kalau enggak kan, kalau dengan rasionalitas saja tanpa hati, kalau ini atau ini, ya toh? Ya. Tapi kalau dengan karena dia diberi ruang untuk nyaman, untuk memilih, tidak harus dipaksakan pilihan, tidak harus digiring. Pilihannya tidak digiring, tapi nyaman, dibiasakan nyaman untuk memilih sendiri, mengambil keputusan untuk mandiri. Saya pikir ini model pendidikan yang luar biasa dari keluarga Mas Ganjar dan Mbak Atinya juga. Dia sebagai ibu yang luar biasa. Karena waktu Mbak Ati sekolah di Jepang itu, Mas Ganjar single parent tuh yang ngomong sendiri. Oh ya? Iya. Oke. Jadi relasi yang tidak biasa sesungguhnya ya, karena orang single parent. Jadi itu luar biasa. Dan itu enggak pura-pura, tapi memang jujur ya ini kepentingannya sebenarnya ya saya harus ngurus gitu. Dan itu bagus lah menurut saya. Jadi tidak harus mana laki-laki lebih baik atau perempuan, tapi siapa yang bisa bagus itu kesempatan kuliah Mbak Ati, ya Mbak Ati itu kuliah, ya anaknya gitu. Siapa yang baik itu sekarang yang lebih ini jadi gubernur, ya dikasih disupport gubernurnya, kerjanya Mbak Ati kurangi atau gitu. Jadi bukan mendikotomikan siapa lebih baik, siapa lebih kuat. Saya laki-laki lebih baik, terus udah kamu kayaknya di situ, atau perempuan lebih baiknya, tapi siapa yang lebih maksimal berfungsi dikasih ruang gitu. Itu saya pikir yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Itu relasi yang menurut saya bagus. Berbeda kalau dengan di barat itu ya laki-laki lebih baik, perempuan lebih baik. Kita nggak pas ya. Tapi kita kan nggak. Gitu. Saya pikir mana yang terbaik ya pakai aja dulu. Jadi nggak usah malu. Ya, ini menurut saya model yang penting ya, karena di desa itu masih sering membedakan kalau laki-laki itu ya otomatis di depan, perempuan di belakang. Tapi Mas Ganjar dan Mbak Ati mencontohkan bahwa bisa sejajar tanpa persaingan. Mana yang punya potensinya maju aja gitu. Jadi nggak usah karena kamu laki atau karena perempuan, tapi kamu yang bisa jalan aja gitu. Itu saya pikir itu luar biasa ya. Itu betul-betul luar biasa. Pak, tapi ini terakhir Pak, masih sering komunikasi nggak sih Mas sama Pak Ganjar, atau ketemu gitu Pak minimal? Iyalah. Minimal. Iyalah. Masih sering ya? Oh iyalah, kayak ketemu lah. Cuman ya karena kita tahu bahwa ya basisnya ya rasa aja, percaya aja. Kalau kita apalah namanya persahabatan apa itu ya tidak harus saya harus ketemu tiap hari, harus enggak. Beliaunya sibuk ya saya sudah kalau pas perlu aja ngubungi, kalau pas perlu ketemu. Maka ketemu paling ya udah ini ada berapa ya udah ketemu sebentar 5 menit kah, kadang-kadang yang lama kayak gitu, tapi kadang-kadang yang teleponan aja atau WA-nya aja gitu. Tapi karena kesibukan macam-macam ya sudah. Karena Mas Ganjar itu kan miliknya banyak orang. Dan saya tahu nggak harus lah, karena yang lain lebih penting, karena saya tahu Mas Ganjar nggak melupakan saya. Saya tahu itu, saya nggak akan melupakan saya, dan saya juga nggak akan melupakan Mas Ganjar. Jadi kita tahu itulah. Jadi nggak usah harus ketemu tiap hari, harus menunjukkan enggak. Kita percaya aja. Karena kita melakukan ini untuk kepentingan yang lebih gede. Tidak sekedar ego saya bahwa saya ini dekat, nggak ada urusannya, nggak ada. Ini kita mau bersama-sama itu mau mencapai satu yang lebih gede, beyond relasi pribadi. Karena relasi pribadi ini basisnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketemunya kita di situ.
Ketemunya itu karena kita ingin punya cita-cita bersama, mau berkontribusi. Mas Ganjar karena sebagai pejabat lebih banyak kontribusi daripada saya. Tapi saya berkontribusi walaupun kecil tidak apa-apa. Tapi saya merasa berkontribusi sekecil apapun. Sekecil apapun, tapi berkontribusi dan bermanfaat. Itu sama. Levelnya gede aja karena itu atau enggak. Itu enggak penting. Tapi chemistry-nya ketemunya di situ. Karena kita sama-sama punya kepentingan untuk perbaikan yang bersama-sama. Itu saya pikir makanya ya nggak apa-apa. Kalau sedang nggak punya waktu ya nggak apa-apa. Ya. Terakhir Pak Parsito, kelar kamera. Mungkin ada Pak, kalau Pak Ganjar nonton, amin ya. Pak Ganjar nonton, apa nih Pak semangatnya buat Pak Ganjar untuk terus melangkah, terus juga doanya buat Pak Ganjar. Silakan Pak Parsito terakhir nih Pak, lihat kamera boleh Pak. Ya kalau Mas Ganjar sudah selalu bersemangat dari dulu bersemangat. Apa yang saya tahu jalannya untuk Mas Ganjar ini jalannya dari masyarakat. Ya. Jadi saya pikir itu otomatis kalau masyarakat mengendaki ya Mas Ganjar harus semangat otomatis. Tidak usah dimotivasi. Saya udah kita usah cukul pasti gitu. Ini yang beda nih. Kalau Pak Ganjar udah masyarakat pasti Pak Ganjar udah pasti semangat. Pasti semangat. Iya semangat. Nggak diinginkan gue Pak Ganjar tetap gas terus ya. Ya kalau nggak diinginkan masyarakat saya pikir nggak mau dah. Karena itu kan seperti dibilang kekuasaan itu amanah. Karena keinginan masyarakat bukan keinginan pribadi. Saya mau berkuasa. Saya kenal Mas Ganjar enggak. Karena dia digendaki, dicalonkan, ya dia mau. Dia siap. Langsung bersemangat. Ya, tanpa dimotivasi udah semangat itu. Jadi gitu. Jadi yang pasti ya saya senang. Saya betul-betul ikut bersemangat juga. Kalau Mas Ganjar bersemangat, saya ikut bersemangat juga ya, untuk bersama-sama. Gitu. Walaupun bagian saya kecil, nggak apa-apa. Tapi ini kan kita masing-masing punya peran sendiri-sendiri ya. Tapi semangatnya sama, karena ingin melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini. Saya pikir itu. Nah. Auranya Pak Ganjar tuh kalau dekat-dekatnya bawaannya pengen terus bersemangat, terus gerak, terus jadinya. Yuk kita bikin apa lagi, gue nggak diem gitu Pak ya orangnya. Iya, ya karena ini otomatis kan, ini passion. Begitu dia passion, dia bergerak terus. Dimanapun ada dia, seperti saya passion, walaupun saya di Jerman ya, karena passion saya ini ya masyarakat ya, saya nulis buku lah, apalah gitu, terus nggak pernah berhenti. Apakah orang lain tahu atau nggak tahu nggak penting. Ini saya bisa kontribusi sekecil apapun nggak apa-apa. Tapi saya merasa berkontribusi dimanapun tempatnya, mau ditempatkan di desa, mau di kota, mau dimanapun. Kalau passion itu sudah nyaman. Kita nggak ada duitnya, nggak ada duitnya nggak penting, nggak penting. Karena ini kita bahagia. Ukuran kita itu melakukan ini kita bahagia. Karena merasa tadi politik itu indah. Begitu politik itu indah itu membuat kita bahagia, nggak memaksakan diri. Itu yang makanya ya gitu, politik itu indah karena dia menyelesaikan problem yang ada dalam masyarakat yang terus-menerus berkelanjutan. Jadi saya senang kalau generasi muda semakin banyak berpolitik yang indah, ya politik indah itu karena itu nanti mudah-mudahan di dunia yang lebih kecil, semakin kecil ini Indonesia mempunyai peran besar untuk menata tatanan dunia baru yang lebih baik. Tidak hanya Indonesia yang ditata, tapi dunia yang ditata. Kita berkontribusi untuk menata dunia yang lebih baik, yang lebih damai, yang lebih sejahtera bersama, yang guyup rukun, yang gitu. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Karena dunia semakin kecil dan ruangnya terbuka sekarang. Makanya ini, kalau kita bicara ruang ekonomi dan politik namanya Indonesia saja, tetap kan aktornya tambah terus. Semakin banyak kan semakin sesak. Tapi kalau ruang ekonomi dan politik kita buka di internasional, maka kan lebih luas. Jadi kalau itu buta kelas, umpamanya nggak bisa bisnis di sini, ya bisnis di Afrika, bisnis di mana-mana. Tapi kita backup rame-rame, negara membackup gitu, kan jadi bisa. Jadi ruang persaingan di sini semakin berkurang karena ruangnya lebih gede lagi. Jadi sehingga terjadi cooling down politik. Kalau nggak jadi menteri di sini, jadi direktur PBB kan enak juga ya kan? Gitu, ya? Atau jadi direktur di IMF, jadi Bank Dunia atau apa gitu kan enak juga gitu. Jadi ruangnya nggak super jadi menteri semua gitu kan, nggak usah apa jadi apa gitu. Di apa, di apalah gitu kan, banyak ruang. Makanya itu penting kita ruangnya harus kita buka karena dunia itu memungkinkan sekarang.
Sekarang yang bisa ngomong bahasa Inggris banyak sekali. Banyak. Kalau nggak bisa terjemahan Google Iya. Translate juga bisa. Tapi makanya ruangnya gede. Jadi itu penting sekali. Dan saya yakin Pak Ganjar dan itu pasti membuka ruang yang luas untuk kita tidak hanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, tapi juga bagi orang di seluruh dunia. Kalau dimungkinkan pasti itu. Dengan suasana dunia yang seperti ini lebih soft, kita tidak harus benturan terus, tapi kita tawarkan alternatif yang lebih baik. Ya, itu saya pikir penting. Nah, sehingga ruangnya gede. Teman-teman nanti punya ruang yang besar, rumahnya di mana-mana. Saya ini kan ketua spesial Olimpik Indonesia ya. Saya selalu tanya anak-anak yang difabel itu, saya tanya, siapa kita? Jawabnya, akulah bintang dunia. Gitu. Jadi mereka aja bilang mereka bintang dunia. Dan ketika betul di Berlin, mereka bintang dunia udah dapat 10 emas. Jadi itu ada siapa kita bintang dunia gitu. Ya. Oke. Jadi kita dunia milik kita. Ya. Luas, nggak usah sempit di Indonesia aja. Makanya pilpresnya udahlah kita baik-baik aja. Sehingga nanti kita punya ruang yang luas di internasional. Siap. Terima kasih banyak Pak sama-sama. Tony udah hadir sekali lagi di podcast Suara Ganjar. Banyak banget pengalaman, sharing, banyak banget juga hal-hal yang diajarkan sebenarnya dari cara kerja Pak Ganjar dengan Pak Warsito yang sebenarnya bisa buat motivasi kita. Tadi saya suka banget ini sebagai kata-kata closing sekali lagi Pak Warsito, terima kasih banyak sudah hadir sekali. Salim dulu. Oke, tepuk tangan sekali lagi guys untuk Pak Warsito udah datang ke sini. Thank you sekali lagi. Terima kasih banyak. Sama. Saya terima kasih sekali. Ini luar biasa. Pokoknya ini harus didengerin benar-benar dari awal sampai akhir karena ini ada banyak pengalaman, banyak sharing, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan bahwa sebenarnya anak muda ini harus benar-benar membuka mata, membuka peluang seluas-luasnya. Apalagi saat ini dunia politik lagi seru-serunya nih untuk diikutin. Karena ini quotes-nya sekaligus penutup untuk teman-teman bahwa politik itu indah karena politik itu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau gitu saya Matir Muhammad pamit dan juga Pak Warsito. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Suara Ganjar selanjutnya. Tetap stay terus, tetap nonton terus podcast Suara Ganjar. Dadah.